Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan dari Universitas Harapan Bangsa, jurusan S1 Keperawatan kelas B akan mengadakan penyuluhan kanker serviks secara virtual. Saya Maudi Triwayuni akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan tujuan umum dari penyuluhan kanker serviks kali ini. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman sekelompok saya, seperti saudari Maya, Mega, dan Messi. Baik, jadi latar belakang dari kanker serviks adalah penyakit kanker leher rahim atau serviks dewasa ini telah menjadi hal yang paling menakutkan bagi para wanita karena kanker leher rahim atau serviks merupakan 1% dari semua tumor ganas pada wanita dan merupakan 66% dari semua tumor ganas alat kelamin wanita. Faktor risiko epidemiologik penyumbang terjadinya dan berkembangnya kanker leher rahim atau serviks adalah infeksi virus papiloma manusia atau human virus papilloma atau HPV. Akibat yang ditimbulkan penyakit ini diantaranya berupa penurunan harapan hidup, lamanya penderitaan, dan tingginya biaya pengobatan. Di seluruh dunia, kasus kanker serviks ini sudah dialami oleh 1,4 juta wanita. Data yang didapat dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO diketahui terdapat 493.243 jiwa per tahun penderita kanker serviks baru dengan angka kematian sebanyak 273.505 jiwa per tahun. Sampai saat ini, kanker serviks masih merupakan masalah kesehatan perempuan di Indonesia sehubungan dengan angka kejadian dan angka kematian akibat kanker serviks yang tinggi. Keterlambatan diagnosis pada stadium lanjut, keadaan umum yang lemah, situasi sosial ekonomi yang rendah, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sarana dan prasarana, jenis histopatologi, dan derajat pendidikan ikut serta dalam menentukan prognosis dari penderita. Seringnya terjadi keterlambatan dalam pengobatan mengakibatkan banyaknya penderita kanker serviks meninggal dunia. Padahal kanker serviks dapat diobati jika belum mencapai stadium lanjut. Tentunya dengan mengetahui terlebih dahulu apakah sudah terinfeksi atau tidak dengan menggunakan beberapa metode deteksi dini, antara lain metode pap smear, 4A atau inspeksi visual dengan asam asetat, TinPrep, dan kolposkopi vicografi, PubMed atau komputerisasi. Tujuan umum yaitu setelah mengikuti kegiatan penyuluhan diharapkan penonton atau peserta dapat mampu menjelaskan dan mengetahui serta memahami apa itu kanker serviks. Terus yang ketiga ada tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu setelah mengikuti penyuluhan, peserta mampu memahami pengertian kanker serviks, penyebab, faktor resiko, screening, pencegahan, serta tata laksana kanker serviks. Terus ada kegiatan terdiri dari pembukaan, pelaksana, serta penutup. Media pada penyuluhan mengenai kanker serviks ini melalui video virtual. Kemudian metode yang dipilih adalah ceramah atau penjelasan yang dilakukan melalui video virtual. Saya Messi Nazakara Buataria. Di sini saya akan menjelaskan
Evaluasi. Yang pertama, penjelasan mengenai materi yang dipaparkan disampaikan dengan baik dan runtut. Yang kedua, audien memahami semua materi yang disampaikan. Yang ketiga, persiapan mengenai materi penyuluhan sudah direncanakan dengan baik. Sumber materi penyuluhan kanker serviks dari internet dan buku. Materi penyuluhan yang akan kami sampaikan meliputi pengertian, penyebab, faktor risiko, tanda gejala, screening, pencegahan, dan tata laksana dari kanker serviks. Saya, Maudi Triwayuni, akan menjelaskan tentang pengertian dan penyebab kanker serviks. Kanker leher rahim atau serviks dalam bahasa Latin disebut Carcinoma cervicis uteri adalah kanker yang terjadi pada uterus, yaitu suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim atau uterus dengan liang senggama atau vagina. Kanker serviks adalah kanker yang terdapat pada serviks atau leher rahim, yaitu area bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Kanker leher rahim atau kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks atau bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Kanker serviks biasanya menyerang berusia wanita 35-55 tahun. 90% dari kanker serviks berasal dari sel squamosa yang melapisi serviks dan 10% sisanya berasal dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran servikal yang menuju ke dalam rahim. Umumnya, penyakit kanker serviks tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala akan muncul saat kanker serviks sudah mulai menyebar. Dalam banyak kasus, kanker serviks terkait dengan infeksi menular seksual. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selain itu, serviks juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim dan akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling mematikan pada wanita selain kanker payudara. Berdasarkan penelitian yang dirilis WHO pada tahun 2014, lebih dari 92.000 kasus kematian pada wanita di Indonesia disebabkan oleh penyakit kanker. Dari jumlah tersebut, 10% terjadi karena kanker serviks. Sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setidaknya terjadi 15.000 kasus kanker serviks setiap tahunnya di Indonesia. Penyebab kanker serviks. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus yang tidak sembuh dalam waktu yang lama. Jika kekebalan tubuh berkurang, maka infeksi ini bisa mengganas dan menyebabkan terjadinya kanker serviks. Kanker serviks juga terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi genetik. Mutasi genetik ini mengubah sel yang normal menjadi abnormal, kemudian berkembang secara tidak terkendali dan membentuk sel kanker. Walau demikian, hingga saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen tersebut. Faktor utama terjadinya kanker rahim yaitu kelompok virus yang disebut HPV atau Human Papillomavirus yang menginfeksi leher rahim. Selain daerah kelamin, HPV juga dapat menginfeksi kulit dan membran mukosa di anus, mulut, serta tenggorokan. Faktor lain yang dapat memicu kanker rahim yaitu merokok, berat badan berlebih, kurang mengonsumsi sayur dan buah, mengonsumsi pil KB selama 5 tahun lebih. Tanda gejala kanker serviks yaitu salah satunya nyeri di daerah tulang pinggul atau panggul. Terus nyeri selama berhubungan seksual,
Dalam menstruasi terjadi bercak atau terdapat bercak, menstruasi abnormal, menstruasi berat atau tidak teratur, terus sering terjadinya keputihan atau pendarahan abnormal di sekitar vagina, terus penurunan berat badan dan mual. Selanjutnya yaitu pencegahan. Pencegahan pada kanker serviks dapat dilakukan dengan cara berhubungan intim secara aman, gunakan kondom jika diperlukan, dan yang paling terpenting adalah hindari berhubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, karena kita tidak tahu pasangan kita atau lawan jenis kita membawa penyakit menular seksual atau tidak. Kemudian diberikan vaksin HPV. Vaksin HPV biasanya diberikan pada wanita usia 9 sampai 26 tahun. Vaksin HPV ini akan lebih efektif jika diberikan sebelum aktif secara seksual. Kemudian rutin menjalani pemeriksaan pap smear. Menjalani pemeriksaan pap smear secara rutin berdasarkan usia membuat kondisi serviks dapat terpantau, sehingga bila terdapat sel kanker dapat ditangani secara dini sebelum sel kanker tersebut berkembang ke stadium yang lebih lanjut. Kemudian tidak merokok dan kurangi atau hindari makanan cepat saji, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya Mega Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai screening, pencegahan, dan tata laksana pada penyakit kanker serviks. Yang pertama yaitu screening. Screening pada kanker serviks bisa dilakukan dengan 2 pemeriksaan. Yang pertama yaitu pap smear. Sebagian orang mesti sudah mengetahui ya apa itu pap smear. Pap smear adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara membuka vagina menggunakan alat khusus yang disebut dengan spekulum atau biasa dikenal dengan codot bebek. Kemudian pemeriksaan ini mengambil sel dari leher rahim dengan cara mengikis jaringan serviks dengan sikat khusus untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Melalui pap smear, keberadaan sel-sel abnormal yang dapat berkembang menjadi kanker dapat dideteksi. Yang kedua yaitu pemeriksaan HPV DNA. Sama seperti pap smear, pemeriksaan ini menggunakan spekulum untuk membuka vagina dan mengambil sampel dari leher rahim untuk diperiksa di laboratorium. Bedanya, tes HPV DNA bertujuan untuk mendeteksi keberadaan virus HPV atau yang menyebabkan sel kanker tersebut. Selanjutnya yaitu ada tata laksana penyakit kanker serviks. Yang pertama ada bedah, ada radioterapi atau terapi penyinaran, ada kemoterapi, dan ada terapi target. Yang pertama yaitu bedah. Bedah ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada bedah laser, ada konisasi atau biopsi kerucut, dan ada histerektomi. Yang pertama bedah laser. Bedah laser ini bertujuan untuk menghancurkan sel kanker yang sudah berkembang di leher rahim. Ini dilakukan dengan cara menembakkan sinar laser melalui vagina untuk membekukan dan menghancurkan sel kanker. Yang kedua yaitu ada konisasi atau biopsi kerucut. Prosedur ini bertujuan untuk mengangkat sel kanker menggunakan pisau bedah, kemudian laser, dan atau kawat yang dialiri oleh listrik atau yang disebut dengan LEEP. Metode konisasi yang dipilih tergantung pada lokasi dan jenis kanker. Yang ketiga yaitu histerektomi. Histerektomi adalah bedah untuk mengangkat rahim atau uterus dan leher rahim atau serviks. Pengangkatan sel kanker dapat dilakukan melalui sayatan di perut. Pada kanker yang sudah menyebar luas, dokter akan
mengangkat juga vagina serta ligamen dan jaringan di sekitarnya. Histerektomi akan membuat pasien tidak lagi bisa memiliki anak dan mengakibatkan menopause pada wanita yang seharusnya belum mengalaminya. Yang kedua ada radioterapi atau terapi penyinaran. Radioterapi adalah metode pengobatan kanker yang menggunakan sinar radiasi tinggi untuk membunuh sel kanker. Untuk kanker serviks stadium awal, radiasi bisa dijalankan sebagai pengobatan tunggal atau dikombinasikan dengan bedah. Sedangkan untuk kanker serviks stadium lanjut, radioterapi dapat dikombinasikan bersama kemoterapi untuk mengurangi atau mengendalikan nyeri dan perdarahan. Kemudian, terapi radiasi ini juga menimbulkan efek kemandulan dan menopause dini. Untuk mencegah kemandulan, biasanya dokter menyarankan pasien untuk menjalani pengambilan sel telur sehingga dapat menjalankan proses bayi tabung. Sedangkan untuk mencegah menopause dini, ovarium bisa dipindahkan ke area panggul yang tidak terkena radiasi. Prosedur ini biasa dikenal dengan istilah ovarium transposition. Yang ketiga ada kemoterapi. Kemoterapi adalah metode pengobatan dengan memberikan pasien anti kanker, obat anti kanker, dan bentuk obat minum atau suntik. Obat ini dapat memasuki aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kemoterapi sangat berguna untuk membunuh sel kanker di berbagai area tubuh. Umumnya, kemoterapi dikombinasikan dengan radioterapi secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas radioterapi. Metode ini disebut dengan kemoradiasi. Kemudian, kemoterapi juga digunakan untuk menangani kanker yang telah menyebar ke organ dan jaringan lain. Beberapa kemoterapi yang digunakan dalam kondisi ini antara lain adalah karboplatin, cisplatin, gemcitabine, atau paclitaxel. Kemudian, selain dikombinasikan dengan radioterapi, kemoterapi juga dapat diberikan sebagai pengobatan tunggal pada kanker serviks stadium lanjut. Tujuannya adalah untuk memperlambat penyebaran sel kanker dan meredakan gejala yang dialami. Metode ini disebut juga kemoterapi paliatif. Meskipun kemoterapi ampuh dalam membunuh sel kanker, kemoterapi juga dapat merusak sel tubuh yang sehat. Oleh karena itu, efek samping yang muncul akibat penggunaan obat kemoterapi tergantung pada jenis dan dosis obat yang digunakan, serta lamanya pengobatan yang dijalankan oleh pasien tersebut. Efek samping yang paling sering muncul atau sering timbul pada pasien yang menjalani kemoterapi adalah rambut rontok, ya, itu adalah efek samping yang paling umum. Walaupun demikian, tidak semua obat kemoterapi menyebabkan kerontokan rambut. Contohnya cisplatin. Obat kemoterapi dapat merusak sel penghasil darah di tulang sumsum. Kondisi ini akan menyebabkan tubuh pasien tersebut dapat kekurangan sel darah, sehingga pasien rentan mengalami infeksi, memar, dan perdarahan, serta sesak nafas. Beberapa efek samping lain yang sering muncul akibat kemoterapi diantaranya diare, kehilangan nafsu makan, kemudian pasien juga akan mengalami mual muntah, pasien akan mengalami sariawan, dan pasien juga akan merasakan lemas.
Eh, Perlu diketahui bahwa obat kemoterapi dapat merusak ginjal karena proses pengobatan yang bisa cukup lama ya dijalani oleh pasien tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pasien yang menjalani kemoterapi untuk rutin melakukan tes darah agar kondisi ginjal selalu terpantau. Tata laksana yang terakhir yaitu ada terapi target. Terapi target adalah pemberian obat yang menghambat pertumbuhan tumor. Jenis obat yang digunakan dalam terapi target memiliki fungsi yang berbeda dengan obat kemoterapi. Salah satu golongan obat terapi target adalah penghambat angiogenesis. Misalnya bevacizumab. Obat ini bekerja dengan menghambat angiogenesis, yaitu proses di mana tumor membentuk pembuluh darah baru guna mendukung perkembangannya. Efek samping yang mungkin muncul akibat terapi target dapat berupa tekanan darah tinggi, lemas, dan pasien juga akan kehilangan nafsu makan. Kemudian pada kasus yang jarang terjadi, efek samping yang lebih serius juga bisa menimbulkan perdarahan, terbentuknya gumpalan darah, dan terbentuknya fistula atau saluran abnormal antara vagina dan bagian usus besar. Setelah kanker berhasil diangkat, sangat penting bagi pasien untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, terutama pada vagina dan leher rahim. Jika rahim belum diangkat ya, pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat kemungkinan kanker tumbuh kembali atau tidak. Bila pemeriksaan menunjukkan hasil yang mencurigakan, dokter akan menjalankan biopsi. Kemudian pasien disarankan menjalani pemeriksaan lanjutan tiap 3-6 bulan sekali selama 2 tahun. Setelah pengobatan selesai, lalu dilanjutkan tiap 6-12 bulan untuk 3 tahun berikutnya. Bagi pasien yang sedang hamil, pengobatan kanker serviks tergantung stadium dan umur kehamilan. Pada penderita kanker serviks stadium 1, biasanya dokter akan menjalankan konisasi atau trakelektomi radikal. Kemudian saya akan menjelaskan cara merawat dan menjaga kesehatan vagina. Yang pertama, membasuh vagina secara rutin. Vagina perlu dibersihkan atau dibasuh setiap kali habis buang air kecil dan buang air besar. Cara membasuh atau membersihkan vagina yang benar adalah dari arah vagina menuju anus. Hal ini untuk menghindari perpindahan bakteri anus ke vagina yang dapat menyebabkan infeksi. Setelah membasuh vagina hingga bersih, jangan lupa untuk mengeringkan dengan handuk atau tisu toilet yang lembut. Yang kedua, menjaga keseimbangan pH alami vagina. Tingkat kesamaan pH vagina yang normal adalah 3,8 sampai 4,5. Membersihkan vagina menggunakan sabun berpewangi, gel atau antiseptik tidak disarankan karena dapat mengganggu keseimbangan pH dan bakteri baik pada vagina. Setelah itu, penggunaan produk pembersih kewanitaan baik yang digunakan di luar maupun yang disemprotkan ke dalam vagina juga tidak dianjurkan karena dapat mengganggu pH normal vagina. Larutan pembersih khusus wanita tidak boleh digunakan secara rutin karena dapat meningkatkan risiko infeksi dan iritasi pada vagina. Yang ketiga, membersihkan vagina saat menstruasi. Saat menstruasi, bersihkan vagina lebih dari 2 kali.
Sering-seringlah mengganti pembalut saat sudah terasa lembab atau basah. Selain vagina, perineum atau bagian antara vagina dan anus dan area sekitar vagina juga perlu dibersihkan saat menstruasi. Untuk membersihkan vagina saat menstruasi, cukup gunakan air hangat atau air dan sabun yang berbahan lembut. Yang keempat, menggunakan pelindung saat berhubungan seksual. Penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dan diafragma penting dilakukan saat hendak berhubungan seksual. Hal ini guna mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual. Akan tetapi, pemakaian alat kontrasepsi yang salah dapat menimbulkan iritasi vagina. Untuk mencegah iritasi, gunakan alat kontrasepsi tersebut bersama pelumas. Pilihlah pelumas berbahan dasar air, hindari penggunaan pelumas yang mengandung minyak, seperti gliserin dan petroleum. Yang kelima, menggunakan pakaian dalam yang tepat. Gunakan celana dalam berbahan katun karena bahan ini memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan dapat menyerap keringat. Bahan nilon memerangkap panas dan kelembaban sehingga bakteri mudah berkembang baik. Cuci pakaian dalam dengan sabun yang mengandung deterjen sedikit dan hindari pelembut pakaian. Yang keenam, mencukur bulu kemaluan seperlunya. Bulu kemaluan atau bulu pubis berfungsi untuk melindungi vagina, bakteri, kotoran, gesekan, dan keringat. Oleh karena itu, cukur bulu seperlunya saja. Gunakan gel atau krim khusus saat mencukur bulu kemaluan agar vagina tidak lecek. Selain hal-hal di atas, mempraktikkan seks aman dan sehat dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual juga merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjaga kesehatan vagina. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit menular seksual. Kesehatan vagina juga dipengaruhi oleh hormon dan faktor psikologis. Oleh karena itu, kondisi vagina akan selalu berubah-ubah selama tidak menimbulkan keluhan seperti gatal, nyeri, dan bau menyengat. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Selain menerapkan gaya hidup dan perilaku seks yang sehat, periksakan kesehatan vagina Anda secara rutin ke dokter, spesialis dan kandungan. Tindakan penting ini dilakukan agar kelainan atau penyakit pada vagina bisa terdeteksi lebih dini sehingga cepat ditangani. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.